Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam, selamat malam. Saya ucapkan selamat hari Natal dan juga tahun baru 1 Januari dan juga 16 Januari 2023. Haleluya. Saya percaya tahun baru, maka pikiran yang baru, hati yang baru, berkat yang baru Tuhan taruh dalam kehidupan kita dan Tuhan sediakan bagi kita. Semua yang salah, semua yang menyimpang, semua yang sedih di tahun 2023 saudara tinggalkan. Amin. Masuk di tahun baru ini bawa sesuatu yang baru dan siap terima yang baru dari Tuhan. Siapa yang percaya tahun ini saudara dan saya akan menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Jadilah sesuai dengan iman saya dan juga saudara. Mari buka Alkitab kita saudara-saudara. Malam hari ini saya akan bicara dari surat Yakobus pasalnya yang kelima ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Yakni berbicara tentang berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan yang keras. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan dan mau melakukan firman Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Saudara-saudara, saya akan menyoroti mengangkat latar belakang dari firman Tuhan yang dicatat diangkat oleh Yakobus di ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Pada waktu Salomo itu meninggal, maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. 10 suku itu dipimpin oleh satu raja yang bernama Yerobeam. Mereka ada di bagian utara, yakni disebut kerajaan Israel atau kerajaan Samaria. Sedangkan ada 2 suku, yakni kerajaan Yehuda atau suku Yehuda dengan suku Benyamin itu mengikuti Rehabeam. Nah, ketika mereka terpecah, maka Yerobeam ini memimpin umat Israel atau kerajaan Samaria ini terjebak di dalam dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Yakni Yerobeam itu membuat penyembahan berhala itu ada di Israel. Alkitab mencatat bahwa Yerobeam itu membuat 2 patung anak lembu emas dan dia taruh di 2 tempat. Yang pertama itu bernama Betel, yang kedua itu bernama Dan. Untuk apa dia buat itu saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya orang-orang Israel, orang-orang Samaria itu tidak pergi menyembah lagi di Yerusalem. Karena Yerobeam berpikir jangan-jangan 10 suku ini akan kembali mengikuti keturunan Daud dan Salomo. Akhirnya orang Israel terlibat dalam penyembahan yang sangat luar biasa. Saya mau berkata, penyembahan berhala itu dilarang oleh Allah. Kalau saudara ingat Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 dan ayat 4 dan seterusnya. Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik itu seperti benda yang ada di atas langit, benda yang ada di bumi, maupun juga benda yang ada di bawah bumi. Tapi namanya manusia. Manusia itu cepat sekali untuk mendengar, tapi kadang-kadang juga cepat sekali untuk melupakan firman Tuhan. Betul saudara-saudara? Betul. Nah, ketika Yerobeam meninggal, maka raja itu terus berganti. Akhirnya sampailah di raja yang ke-7 yang bernama Ahab. Saudara pernah dengar raja yang bernama Ahab? Raja ini sangat jahat saudara. Bahkan kejahatan yang dia perbuat itu melebihi lagi dari raja sebelumnya yang bernama Yerobeam. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 16
ayat 30 sampai 33. Mulai saudara-saudara. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 32. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Terakhir, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Kesimpulan dari ayat 30 sampai 33 adalah Raja Ahab ini dia menyembah berhala, dan juga dia membawa penyembahan berhala di negeri Kanaan itu masuk di tanah kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Bagi orang Israel, raja itu bukan sekedar pemimpin pemerintah, tapi mereka pun juga adalah pemimpin rohani, saudara-saudara. Sehingga ketika mereka melakukan dosa, maka dosa itu pasti akan menjadi noda bagi satu bangsa. Sehingga dari semua orang yang dia pimpin, Alkitab mencatat hampir semua orang Samaria, orang Israel, mereka terlibat mengikuti penyembahan berhala yang dilakukan oleh Ahab dan keluarganya. Saudara bisa perhatikan, Tuhan benci dengan penyembahan berhala. Kalau hari ini sampai ini malam masih ada yang tukang pakai obat, buang itu obat. Amin. Yang masih suka sembah patung-patung, mau model apapun, pulang kasih hancur itu patung. Yang suka simpan akar-akar di dompet-dompet, pulang angka buang itu akar-akar. Kenapa? Karena Allah tidak suka diduakan. Allah adalah pribadi, maka dia mau untuk menjadi yang paling unggul atau nomor satu. Gara-gara dosa ini, maka ada satu nabi yang Tuhan angkat, Tuhan tampilkan dia untuk menyuarakan kebenaran. Nabi itu adalah Nabi Elia. Alkitab mencatat Elia itu orang biasa atau orang luar biasa? Elia itu manusia biasa atau manusia luar biasa? Alkitab mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya dan juga saudara. Tapi yang hebat adalah ketika Elia tampil, maka Elia berdoa, hujan tidak akan turun 3 tahun setengah. Siapa di sini yang suka hujan turun setiap tahun? Coba angkat tangan. Saya yakin semua kita pasti suka dengan musim hujan. Kenapa? Karena kalau hujan tidak turun, yang pertama saya dan saudara ini akan kepanasan. Buktinya malam ini aja ada saudara yang kipas-kipas tuh. Bukan karena tidak ada AC di tempat ini, tapi memang karena cuacanya panas. Tapi coba kalau hujan datang, minimal pasti ada adem-ademnya sedikit. Betul? Bahkan kalau hujan tidak turun, saudara yang kerja di kantor tuh tidak rugi. Kalau saudara sebagai seorang petani, maka pasti saudara akan apa? Rugi. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan disampaikan oleh Elia supaya Elia berdoa dan menyampaikan kepada Ahab bahwa hujan tidak akan turun 3 tahun setengah. Dan hebat saudara-saudara, apa yang Elia doakan, apa yang Elia sampaikan betul terjadi. Hujan tidak turun 3 tahun setengah. Mau tidak mau harus menerima apa yang sudah Allah tentukan. Kenapa saudara?
Karena gara-gara dosa, maka Tuhan sampai membuat Elia punya doa itu didengar, dan akhirnya hujan tidak turun 3 tahun setengah. Orang-orang Kanaan itu menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Dewa dan dewi ini adalah dewa-dewi kesuburan yang dipercaya mereka itu sanggup memberi hujan dan sanggup memberi kesuburan. Tapi kenyataannya saudara perhatikan, selama 3 tahun setengah hujan tidak turun. Berarti Allah yang disembah oleh Isabel dan Ahab dan keluarganya, yakni yang bernama Baal dan Asyera, bukanlah Allah yang hidup. Ada amin? Sehingga Allah yang mati itu tidak bisa memberi apa, saudara-saudara? Hujan. Tapi saudara-saudara, ketika tepat pada waktunya 3 tahun setengah juga, maka Alkitab mencatat Elia berdoa dan hujan pun kembali apa, saudara-saudara? Turun. Berarti doa itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Amin. Bahkan doa itu punya kuasa karena ada orang benar yang berdoa. Jadi saudara-saudara, jangan pernah anggap remeh dengan yang namanya doa. Siapa di sini yang bangun setiap pagi saat teduh dengan Tuhan? Jujur, angkat tangan. 1. Oke. Yang belum saat teduh, mulai bangun pagi besok saat teduh. Karena saudara tidur malam itu bukan security yang jaga saudara. Siapa yang jaga saudara? Siapa yang jaga? Makanya waktu bangun pagi tahu diri sedikit. Saudara udah dijaga oleh malaikat Tuhan sampai saudara tidur nyenyak, rumah saudara aman. Saudara bangun pagi, saudara tidak tahu diri. Tidak mau berlutut 10-15 menit, bilang Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah jaga saya sepanjang kawal malam. Alkitab bilang, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, apa saudara? Sia-sialah tentara berjaga-jaga. Amin. Siapa di sini yang malam sebelum tidur saat teduh dengan Tuhan? Ada? Yang belum saat teduh, mulai malam hari ini pulang saat teduh doa dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak jaga saya dan saudara dari bangun pagi sampai malam hari, saya dan saudara sudah mati di tengah jalan. Betul? Loh iya, karena Tuhan yang jaga kita. Makanya banyak orang saudara itu anggap remeh dengan doa. Padahal doa itu saudara adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan doa pun juga adalah sarana yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara bisa minta apa saja kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Ada amin? Nah, saya catat dengan sederhana sekali. Ada 2 tanda ketika seseorang itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya catat. Yang pertama, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh adalah ketika kita berdoa dengan motivasi yang benar. Orang kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, dia punya motivasi itu pasti benar. Dan kalau dia punya motivasi itu benar, saya percaya dia adalah orang yang tidak pamer ketika dia berdoa. Saudara perhatikan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, saudara-saudara, ayat 41 sampai ayatnya yang ke-42. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi kalimat sambung, Elia kemana saudara? Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Mengapa Elia itu kembali naik ke atas Gunung Karmel?
Padahal dia baru saja saudara-saudara mengalahkan dan membunuh 450 Nabi Baal. Jawabannya adalah karena motivasi doa daripada Elia itu cocok dengan kehendaknya Tuhan. Saudara, kalau doa motivasi salah, sampai kucing keluar tanduk, tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Amin. Sekarang kan lagi musim caleg ya. Bulan depan saudara pilih, coblos ya. Saya yakin kalau ada caleg-caleg yang punya motivasi salah, biar dia mau bermain uang, biar dia mau punya masa yang banyak, hari H dia sana akan naik. Kalau dia motivasi begini, nanti beta naik, beta akan pamer mobil baru. Nanti beta naik, beta lewat orang tetangga, beta tidak akan tegur, beta akan kasih naik kaca. Apalagi kalau lihat air tergenang, beta akan pasang gigi 4 dan akan air itu kena orang yang ada di samping. Orang model begitu jangan pernah mimpi jadi anggota DPR. Lu cuma jadi anggota DPR, yakni anggota dapur aja deh. Kenapa? Motivasinya salah. Saudara berdoa, Tuhan, saya pingin yang namanya punya helikopter. Tuhan tanya, lu punya tujuan doa untuk punya helikopter apa? Sedangkan rumah kamu aja tidak ada landasan untuk helikopter parkir. Bahkan lu tidak punya dana operasional untuk bikin helikopter itu tetap baik mesinnya dan lain sebagainya. Doa model seperti demikian tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Bahkan saudara berdoa, Tuhan, saya mau jadi orang kaya supaya orang yang pernah hina saya, orang yang pernah rugikan saya, orang yang pernah bully saya, orang yang pernah rendahkan saya akan injak-injak dia. Apakah Tuhan dengar saudara? Tidak akan. Sama seperti saya dulu. Saya pingin jadi polisi. Untuk apa? Waktu jadi polisi pukul orang free. Loh iya, zaman dulu tuh bukan ke zaman sekarang. Zaman dulu polisi itu masih punya hak pukul orang gratis, saudara. Waktu dapat tuh injak sampai lidah keluar. Nah, saya tuh pengen jadi polisi. Tapi saudara tahu, mau tes 2 kali, hari Senin, Sabtu, Susaki. Tidak jadi polisi, mau kuliah hukum jadi pengacara lagi. Supaya apa? Hantam orang-orang yang bersalah dan lain sebagainya. Tes di Unika, di Undana, saudara, di Unkris. Tidak ada kampus yang terima saya. Ujung-ujungnya Tuhan panggil jadi apa? Pendeta. Ternyata jadi pendeta bisa membuat saya bisa bertobat kenal Tuhan, saudara-saudara. Berarti doa yang punya motivasi yang salah tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Amin. Elia berdoa pada waktu itu, dia punya motivasinya adalah Tuhan turunkan hujan supaya semua orang Israel berbalik kepada Allah Israel yang hidup, yang bernama Yahweh Elohim. Dan ketika dia berdoa, saudara-saudara, ternyata mujizat terjadi. Hujan kembali turun di Israel dan sekitarnya. Ternyata doa yang punya motivasi yang benar itu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara sakit, saudara doa minta kesembuhan, saya percaya bukan sekedar minta kesembuhan, tapi saudara berdoa, Tuhan sembuhkan saya, supaya ketika saya jumpa dengan orang-orang yang sakit pun juga yang mungkin belum disembuhkan, saya mau bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah Yehova Rafa, yang sanggup menyembuhkan kita, yang memuji dan menyembah Dia dan yang percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan saudara untuk Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau saudara belajar tentang Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Tuhan Yesus ketika dia berdoa, dia tidak suka pamer. Mari perhatikan firman Tuhan saudara-saudara. Alkitab mencatat Matius 14 ayatnya yang ke-23. Alkitab mencatat, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Apa yang Yesus ngomong itu cocok dengan Matius pasalnya yang ke-6. Saudara perhatikan,
Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Mari perhatikan di depan. Kita baca firman sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Stop. Berdoa di rumah ibadat itu alkitabiah. Tapi motivasi yang salah menjadi tidak alkitabiah. Lanjut. Dan pada apa? Tikungan-tikungan jalan raya. Pada zaman itu, orang suka bawa tikar dan doa di pinggir-pinggir jalan. Ternyata motivasi mereka adalah apa? Supaya apa? Supaya apa? Mereka dilihat orang. Supaya mereka dilihat orang. Ada yang model begini? Kalau masih ada yang model begini, bertobat saudara. Sebab Tuhan tidak suka ketika kita berdoa itu pamer. Ini bukan bicara tentang yang namanya ketika kita berdoa dengan kata-kata yang bagus atau kata-kata yang tidak bagus, ataupun juga mungkin dengan kata-kata yang panjang atau kata-kata yang pendek. Tidak saudara, tapi apa yang tersembunyi di hati kita yang paling tahu adalah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, lihat perhatikan firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Beri tepuk tangan kepada Tuhan saudara-saudara. Amin. Berarti doa itu bicara keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau saudara suka pamer-pamer doa, berhenti. Apalagi yang malas berdoa, bertobat. Saudara kalau mau dapat sesuatu, sarana yang Tuhan kasih untuk kita adalah apa? Doa. Mengapa kita disuruh berdoa? Karena Yesuslah yang suruh kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, mari punya motivasi yang benar. Kalau bicara doa nih saudara, ini fondasi yang paling dasar, yang paling kuat untuk kehidupan orang Kristen. Laki-laki yang kuat berdiri, perempuan yang kuat berdiri adalah mereka yang setiap hari memulai hari mereka dengan berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ada satu hamba Tuhan namanya Maurice Cerullo. Saya baca buku dia tebal hampir 300 halaman. Dia kesaksian. Satu kali dia diundang KKR selama 14 hari di satu negara namanya Haiti. Haiti itu kurang lebih negara yang mungkin ada di Amerika Tengah kalau saya tidak salah. Tapi sebelum dia pergi KKR 14 hari, Tuhan sudah bilang kepada dia, kamu harus doa, bahkan doa puasa berhari-hari. Kenapa saudara? Karena sebelum dia sampai di Haiti, sudah ada 200 dukun sakti di negara itu yang tunggu Maurice Cerullo. Berapa dukun saudara? 200. Banyak kok sedikit. Banyak. Satu dukun aja saudara udah lari terbirit-birit. 200 dukun. Ketika dia selesai doa puasa, dia berangkat. Dia tiba di bandara Haiti saudara. Presiden utus, wakil presiden dan semua pejabat tinggi jemput pendeta Maurice Cerullo. Waktu dia naik di atas mobil, tiba-tiba saudara perutnya sakit. Dan dia berkata, tolong kasih tahu Pak Presiden, saya tidak bisa bertemu dengan Pak Presiden di istana untuk makan bersama, karena perut saya sangat sakit. Mereka telepon Pak Presiden dan Pak Presiden menyarankan untuk bawa dia saja ke hotel untuk istirahat. Ketika saudara dia sampai di hotel, dia langsung terlempar di situ dan Tuhan berkata kepada dia, sebelum kamu KKR malam ini, berlutut sekali lagi dan berdoa. Dan ketika dia berlutut berdoa, dia punya perut yang mules begitu luar biasa, langsung sembuh. Dan setelah sembuh saudara, malam dia tampil di lapangan KKR. Dan betul saudara, sudah ada 200 dukun sakti di bangsa Haiti yang sudah tunggu Maurice Cerullo untuk KKR. Ketika Maurice Cerullo sampai, orang lagi memuji, menyembah, tepuk tangan, lompat-lompat. Tapi 200 dukun ini pun juga sedang komat kamit baca mantra saudara.
Bagaimana Tuhan saya bisa menghancurkan mereka? Maka Tuhan berkata kepada murid seluruh, sebentar kamu naik, sebelum kamu khotbah, kamu suruh musik berhenti, WL berhenti, singers berhenti, total berhenti. Dan sampaikan dari atas altar bahwa 200 dukun harus diam. Kalau tidak diam, saat ini pun juga mati di tempat. Saudara tahu, ketika dia ngomong itu, 200 dukun itu langsung diam. Malam itu pun juga saudara ada pertobatan daripada 200 dukun tersebut. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Makanya jangan main-main dengan apa? Doa. Amin. Saudara pembadan biar ke Bapak Dance yang ngejim besar juga. Kalau setan rasuk saudara tidak akan kuat. Setan itu tidak takut dengan orang yang pakai anting-anting ada model salib. Setan tidak takut dengan orang yang pegang Alkitab. Setan tidak takut dengan saudara ibu-ibu yang suka pakai kalung dan ada mata salib. Bahkan sampai kepada kaki pun juga saudara pakai. Setan tidak takut itu. Yang setan takut adalah orang yang setiap hari berdoa dengan Tuhan. Dia dibentengi oleh Roh Allah sehingga setan tidak akan pernah mengganggu dia. Ada amin? Makanya jangan anggap remeh doa. 2024 saya dorong saudara doa dengan sungguh-sungguh. Amin. Doa. Saya yakin musim bisa berubah. Kesukaran boleh banyak datang, tapi orang yang berdoa dia akan tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan dia akan menikmati segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada dia. Berdoa seperti Elia berdoa. Dia berlutut saudara, kemudian dia minta kepada Tuhan supaya hujan turun. Dan Alkitab mencatat, Elia orang biasa sama seperti saya dan saudara. Ketika dia berdoa, maka hujan pun kembali turun di Israel dan sekitarnya. Kebanyakan banyak orang nanti dapat masalah dulu baru apa? Siapa di sini yang begitu? Coba angkat tangan. Yang uang tinggal 5.000 di dompet baru dia doa. Yang selang infus sudah masuk di hidung, di tangan, ya. Air-air aneh suka keluar dari telinga, dari hidung, dari mulut baru dia doa. Ada? Ada anak muda yang disuruh bertobat tidak mau bertobat. Nanti dia celaka, UGD hampir mati baru dia berdoa minta pertobatan. Saudara, selama masih sehat, masih kuat, masih bugar, berdoa dengan Tuhan. Lihat Elia saudara, dia berdoa bukan biasa-biasa, tapi dia berlutut, dia sujud menyembah. Karena dia sangat menghormati Tuhan, Allah yang hidup yang mampu mendengar doanya. Dan Alkitab mencatat hujan turun di Israel. Saya percaya kalau saudara dan saya sama seperti Elia, manusia biasa, tapi kita cinta suka dengan doa. Saya percaya apa yang kita minta Tuhan pasti akan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Minta. Saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua saudara, tanda daripada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yakni ketika dia berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 45. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali saudara? 7 kali. Lanjut ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah hujan, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tepuk tangan dong saudara-saudara. Amin. Berarti tanda daripada orang yang doa sungguh-sungguh adalah dia doa sampai mujizat terjadi. Elia doa bukan satu kali,
Padahal waktu dia doa untuk minta hujan tidak turun, itu hanya 1 kali aja tuh. Tapi ketika dia doa supaya hujan kembali turun, dia doa sampai 7 kali. Artinya dia doa terus menerus. Itu yang saya bilang tadi. Doa ini kadang-kadang buat kita bisa bosan juga. Tapi saya mau berkata, Tuhan tidak pernah bosan dengar doa saya dan saudara. Tidak pernah. Mungkin saudara bosan, mungkin orang di dekatmu bosan, tapi Tuhan tidak pernah bosan. Saya jadi pendeta 7 tahun. Saya melihat ada kuasa dalam doa yang sangat luar biasa. Kemarin saya punya ruko itu terbakar. Kami keluar dari Ebobo. Saudara tahu, saya pakai ruko 6 tahun setengah. Bayar ruko 217.500.000 rupiah. Saya satu-satunya pendeta GBI yang dari rintis gereja tahun pertama sampai tahun ke-6 itu nekat pakai ruko. Tidak ada yang suntik dana jadi donatur, tapi saya selalu berdoa dengan Tuhan. Dan saya bilang, kalau Tuhan yang panggil saya jadi pendeta di Kota Kupang, Tuhan yang akan tanggung jawab untuk pelayanan saya di Kupang Presenter. Saudara tahu, 217 juta saya bayar tanpa mengemis di satu orang kaya pun juga, tanpa bikin proposal di satu pengusaha bahkan pejabat yang ada di Kota Kupang ini pun juga untuk mengemis minta uang. Bagaimana saya bisa dapatkan uang untuk bisa bayar uang sewa begitu mahal? Pakai 2 lutut ini untuk apa? Berdoa. Makanya itu yang saya bilang, saudara kalau tidak berdoa, saudara tidak akan pernah dapat apa-apa. Percaya aja deh. Kalau saudara malas-malas berdoa, saudara tidak akan mendapatkan apa yang saudara doakan. Sejak 2 tahun yang lalu, saya berdoa supaya Tuhan kasih saya tanah di tempat lain untuk bangun rumah lain, begitu. 2 tahun yang lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, rumah saya di Namosain ini depan gereja, samping keluarga, belakang keluarga. Tidak bisa buat apa-apa. Saya ingin Tuhan kasih saya tanah yang lebih besar, saya bangun rumah yang lebih besar, kemudian bisa tanam sayur ke apa ke. Kemudian saya bisa beternak ayam karena saya suka beternak ayam. Bukan untuk pergi taji ayam, tapi untuk makan, saudara. Dan tanggal 31 Desember kemarin, saya khotbah tentang janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Waktu habis khotbah saya bilang kepada jemaat, apapun yang saudara mau minta, malam ini ngomong sama Tuhan. Waktu saya minta itu, saudara, saya ngomong, saya pun juga minta, Tuhan, saya minta 5 hal. Salah satu yang saya minta, Tuhan kasih saya tanah di tempat lain yang lebih besar. Saudara tahu, tanggal 2 Desember, saya ketemu dengan kakak saya, dia pengacara. Tanpa saya ngomong, saudara, dia berkata, nanti saya kasih kamu tanah ya. Kamu mau 1000 meter tidak tanah? Saya bilang, wih, tanah di mana? Ada orang punya tanah tuh, saudara, hampir 2 hektar. Mereka itu mau jual. Tapi saudara-saudara itu ribut. Kenapa? Karena ada yang mungkin dapat lebih besar dan lebih kecil, jadi tidak mau. Jalan keluarnya adalah bagi. Kalau ada 5 saudara, bagi berapa meter. Nah, biasanya kalau notaris atau pengacara kalau urus tanah, biasa dapat jatah tanah, saudara. Dia berkata begini, nanti kakak punya, kakak kasih di Andre aja untuk bangun rumah di tempat lain. Saudara lihat, saya doa 2 tahun yang lalu, 31 Desember saya baru minta kepada Tuhan. 2 Januari Tuhan langsung berikan kepada saya. Tepuk tangan dong. Dan minggu lalu, tanahnya sedang diurus di pertanahan untuk dapat sertifikatnya. Saya bilang, Tuhan sudah jawab doa saya. Saya yakin kalau tanah saya dapatkan, maka uang untuk bangun rumah pun juga Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Jadi jangan pemalas doa. Kalau ada di rumah saudara yang malas doa, ambil air siram dia pagi-pagi bangun. Loh iya? Iya, harus begitu. Loh saudara kan mau dapat. Tuhan bilang apa? Minta, engkau apa?
diberikan. Cari yang kau apa? Dapat. Ketok apa? Pintu apa? Dibukakan. Nah, kalau saudara tidak minta, tidak cari, tidak ketok lewat doa, saudara kuah kosong, orang Kupang bilang. Tidak dapat apa-apa. Yang pastinya tujuan saudara minta adalah memang motivasinya benar, saudara-saudara. Kalau motivasinya salah, saya yakin tidak akan pernah dapat. Elia bukan berdoa 1-2 kali, sampai 7 kali. Makanya pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau hari ini belum terjadi, doa lagi. Kalau besok belum terjadi apa saudara? Doa lagi. Kalau besok belum terjadi apa saudara? Doa lagi. Pokoknya doa deh. Lo doa tuh susahnya apa sih? Cuman saudara berlutut, saudara ambil sikap doa, ngomong dengan Tuhan. Ngomong dengan Tuhan, saya percaya saudara tidak akan pernah kehabisan kata dan bosan-bosan. Coba lihat tuh anak muda kalau pacaran lagi kace perempuan tuh. Lagi tembak cewek. Itu dia ngomong sampai 2 jam, dia bilang kayaknya terlalu cepat 2 jam deh. Jam pulang dulu, kita cerita-cerita dulu. Tapi kadang-kadang ngomong dengan Tuhan. Apalagi saudara ada yang doa pas mau tidur. Tuhan saya mau tidur, jaga saya, amin. Saudara pikir Tuhan tuh security satpam. Hormati dia sedikit dong. Saudara minta terima kasih, saudara sujud, saudara menyembah. Saudara bilang Tuhan engkau baik sekali dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah terduga dan terkira, yang begitu banyak terjadi dalam kehidupan saya. Semua kita punya pergumulan. Dan saya percaya minimal ada 1-2 pergumulan yang sampai malam hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada yang sedang mendoakan supaya dapat keturunan. Jangan putus asa, berhenti berdoa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin ada yang sedang cari masa depan. Saudara sedang kuliah, saudara sedang lamar pekerjaan, saudara sedang tes polisi, tes tentara, dan lain sebagainya. Kalau belum diterima, belum lulus, doa terus. Amin. Jangan saudara stres, kemudian saudara pukul cermin di depan kamar saudara situ. Jangan, doa terus. Karena saya percaya Allah kita, Allah punya telinga yang sangat tajam untuk mendengar setiap seruan dan doa kita loh. Doa sampai sesuatu terjadi. Tuhan Yesus aja berdoa, apalagi saya dan saudara. Doa. Kenapa? Karena doa punya kuasa saudara-saudara. Sangat-sangat luar biasa. Mampu mengerjakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya pernah cerita di sini atau belum ya? Di Papua ada satu gereja pernah disuruh tutup oleh bupati. Ini kisah nyata. Saya pernah pelayanan di Provinsi Biak di Papua, tepatnya di satu kabupaten namanya Kabupaten Serui. Kenapa? Karena gereja itu dia punya atap itu dari seng. Ketika pesawat mau landing, itu silau kaca pesawat. Sehingga bupati keluarkan perintah, gereja harus bongkar dan pindah. Sementara mereka baru habis bangun gereja kurang lebih 6 miliar. Mau pindah kemana? Mau tidak mau, cara yang mereka pakai supaya mujizat terjadi adalah doa puasa 1 minggu. Mereka doa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak ada jawaban. Tiba-tiba hari ke-6, hari Sabtu pagi-pagi, ada seorang bapak agak tua, pakai celana pendek, datang cari gembala sidang tersebut. Dan dia berkata, Pak, saya dengar gereja di tempat ini mau ditutup. Kalau ada apa-apa, tolong kontak saya. Maka Pak Gembala bilang, mari masuk, kita minum teh, kopi sebentar untuk ngobrol. Tiba-tiba saudara, Pak Gembala baru ke belakang. Waktu kembali ke depan, orang itu sudah menghilang saudara. Berarti dapat disimpulkan, itu malaikat yang Tuhan kirim.
Akhirnya apa saudara? Hari ke-6 mereka habis doa puasa, belum ada mujizat juga. Maka mereka ibadah hari Minggu, keluar jam 11 siang. Mereka kembali doa puasa di gereja lagi. Tiba-tiba jam 2 siang ada surat fax yang masuk. Kurang lebih ada 4 atau 5 poin. Poin yang terakhir bunyinya begini: Pak Pendeta, bukan gereja yang bongkar atau pindah, tapi bandara yang pindah. Apa yang pindah saudara? Apa? Bandara. Saudara lihat tuh. Dengan doa, gunung yang sekalipun keras, tebal, tinggi, itu dapat dihancurkan dengan doa. Makanya Yesus bilang apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Ada amin? Jadi apa yang mustahil, mari kita pakai dengan doa kita untuk menjadi tidak mustahil. Percaya Allah tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Allah selalu on time atau tepat waktu untuk menolong saya dan saudara. Kalau Elia orang biasa saja dia berdoa hujan tidak turun dan hujan kembali turun. Maka saya dan saudara orang biasa pun juga yang sudah ada Roh Kudus, sudah ada Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita doakan pasti itu pun juga akan terjadi. Saya yakin masih ada 300 sekian hari di depan kita. Dalam 1 detik Allah sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dia mampu untuk memberikan kepada kita supaya semua orang tahu bahwa Allah yang kita sembah dan kita puji adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ada amin? Hari ini mari bawa hidup kita untuk menjadi pendoa-pendoa. Jangan pernah bosan berdoa, tapi bawa hidup kita untuk menjadi pendoa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan malam hari ini. Amin, saudara-saudara.